Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Nyatakan Kau perlu Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Dan saat ini hanya apa yang kami perlukan Tuhan, jamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, Tuhan yang ku perlu. Kita nyatakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan. Janganlah setiap hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Ku perlu Kau di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kita berdiri, nyatakan ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari kita berikan sorak-sorai pada Tuhan. Sungguh-sungguh hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami saat ini Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. Sampai saat ini Tuhan tetap
memelihara kehidupan kami, memberi segala sesuatu yang baik bagi kami. Mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Mengucap syukur kami boleh memuji menyembah Tuhan. Dan saatnya yang membuka hati kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan. Urapilah setiap kami, mampukan kami untuk dapat mendengar dengan baik firman Tuhan, mempercayainya, dan melakukan apa yang Tuhan suruhkan hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah pengurapan Tuhan tercurah atas setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut Tuhan dalam firman-Nya. Kita siap dengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam. Senang kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, dan saya percaya bahwa satu minggu ini Tuhan telah pelihara hidup kita, Tuhan telah berkati kita. Kita ada di minggu kedua di bulan Agustus, saya percaya ini pun karena kemurahan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema tetap hidup benar di antara orang yang hidupnya tidak benar. Jadi tema kita tetap hidup benar di antara orang yang hidupnya tidak benar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat percaya bahwa menjalani kehidupan yang benar di tengah-tengah orang yang hidupnya tidak benar bukanlah sesuatu yang gampang, setuju ya? Itu sesuatu yang sulit. Oleh sebab sulitnya, maka ada banyak orang-orang juga yang percaya kepada Tuhan, yang ikut ambil bagian di dalam perbuatan orang-orang yang tidak benar. Apalagi di tengah-tengah kita saat ini, kita bisa saksikan ada begitu banyak orang-orang yang hidupnya tidak benar. Bagi saya, hidup benar di antara orang-orang yang tidak benar adalah tantangan yang serius. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada satu tokoh yang dicatat namanya, yang tetap mempertahankan hidup benar di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya tidak benar. Siapakah tokoh itu? Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Bersama-sama dengan saya, di layar sudah ada. Mari sama-sama kita perdengarkan 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di Alkitab ada satu tokoh yang sungguh-sungguh memilih, menetapkan hatinya untuk selalu hidup benar, sekalipun orang-orang di sekitarnya, orang-orang di zamannya, Alkitab berkata memiliki kehidupan yang rusak, kehidupan yang tidak benar. Nah, bagaimana rusaknya, bagaimana ketidakbenaran orang-orang di zamannya Nuh, kita bisa baca di dalam Alkitab. Kita bisa temukan di dalam kitab Kejadian 6 ayat 5, 11 dan 12. Bagaimana Allah melihat kerusakan orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Dan kita tahu bahwa karena rusaknya hidup orang-orang di zaman Nuh, maka Allah mendatangkan air bah untuk membinasakan manusia pada waktu itu. Dan Nuh mendapat kasih karunia. Nah, mari coba kita baca apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan perhatikan, apa yang dicatat oleh Alkitab. Kejadian 6 ayat 5 bersama-sama dengan saya. Kejadian 6 ayat 5, 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara-saudara, dari ayat 5 ini Tuhan sendiri dari tempat kediamannya memperhatikan bumi, melihat bahwa manusia pada zaman di mana Nuh hidup adalah manusia yang kecenderungan hatinya hanya untuk berbuat kejahatan semata-mata. Jadi kecenderungan hatinya ingin melakukan sesuatu yang jahat. Tidak ingin melakukan sesuatu yang baik. Selalu ingin berbuat yang jahat. Nah, ayat 11 dari Kejadian 6, ayat 11 dari Kejadian 6. Mari coba kita melihat yang kedua, 1, 2, 3. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bayangkan, Tuhan juga melihat bumi itu rusak. Kenapa? Karena manusia yang hidup pada zaman itu hidupnya dipenuhi bukan saja dengan kejahatan, namun juga kekerasan di antara sesamanya. Ayat 12, coba kita melihat sekali lagi ayat 12, sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Perhatikan saudara-saudara, kesimpulan Allah sendiri menyimpulkan bahwa semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, saya memperhatikan bahwa hidup yang rusak di bumi, hidup manusia pada zaman itu rusak dalam kuat dimensi yang besar. Yang pertama, rusak di dalam moral. Ya, hidupnya dalam kejahatan, hidupnya dalam hawa nafsu kedagingan. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, mereka hanya hidup kawin mengawinkan. Tidak ada kasih di sana. Yang kedua, kenapa hidupnya orang-orang pada zaman itu rusak secara moral? Tentu saya percaya itu diakibatkan oleh rusaknya hubungan spiritual, rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Nah, pada zaman itu tidak seorang pun kecuali Nuh yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Hampir semua orang yang hidup pada zaman itu sungguh-sungguh menyepelekan, bahkan mengabaikan. Tidak ada seorang pun yang takut akan Tuhan. Jadi dua kerusakan. Kerusakan moral, kerusakan spiritual. Kerusakan moral itu diakibatkan oleh kerusakan spiritual. Jadi saya percaya saudara-saudara, jika hari ini kehidupan spiritual kita, kehidupan kerohanian kita rusak, bisa dipastikan apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk melakukan kejahatan. Nah, ini peringatan bagi kita di zaman ini, di mana kita hidup, bagaimana kita membangun kehidupan spiritual kita, sehingga dengan terbangunnya kehidupan spiritual itu, kehidupan rohani itu, sungguh-sungguh moral kita, akhlak kita terkontrol. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa dengan kondisi seperti itu, sangat sulit sebenarnya bagi Nuh untuk tetap bertahan dan menjaga hidup berkenan di hadapan Allah, di mana masyarakat sedang menentang Allah secara keseluruhan. Sulit, sangat sulit. Hari ini pun sangat sulit untuk kita bisa mempertahankan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Namun saya percaya sesulit apapun bukan berarti tidak mampu untuk kita lakukan. Amin. Nah, selama hidup kita memang kita condongkan kepada Tuhan, saya percaya kita mampu untuk hidup benar di antara orang-orang yang hidupnya tidak benar. Itulah yang dipilih oleh Nuh. Nuh dalam ketetapan hatinya tetap memilih untuk menjalani hidup yang benar di antara orang-orang yang tidak benar. Dan kita tahu karena pilihan Nuh, maka Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan. Tuhan hukum bumi, Tuhan binasakan segala yang bernyawa.
Tapi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mengambil satu kesimpulan saudara-saudara. Kalau engkau dan saya, keluargamu dan keluargaku, mulai hari ini berketetapan hati untuk menjalani hidup yang diberikan oleh Tuhan, hidup benar, maka Tuhan akan menyelamatkan kita, menyelamatkan seluruh keluarga kita. Ini kebenarannya. Mungkin saya percaya bahwa begini, tidak seorang pun dari kita yang rindu agar orang-orang yang kita kasihi dibinasakan oleh Tuhan. Atau kita sendiri sebenarnya punya satu kerinduan agar hidup kita tidak dibinasakan oleh Tuhan. Saya percaya itu. Oleh sebab itu saya percaya kehidupan Nuh adalah teladan bagi setiap kita. Kehidupan Nuh, keteladanannya itu sangat layak untuk kita contoh, untuk kita teladani. Supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Nuh bisa menjalani hidup yang benar di antara manusia, di antara orang-orang yang tidak benar. Nah, di dalam kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 22, paling tidak saya menemukan ada 3 pilihan sikap yang dipilih oleh Nuh sehingga Nuh dapat bertahan untuk tetap hidup benar di antara orang-orang yang hidupnya tidak benar, sehingga Nuh dapat membawa keselamatan bukan saja bagi dirinya, juga bagi keluarga besarnya. Saya merindukan bahwa 3 pilihan yang dipilih oleh Nuh untuk menjalani hidup benar, pilihan itu juga menjadi pilihan kita hari ini. Yang setuju katakan amin. Maka kita akan mempelajari satu persatu. Mari kita coba melihat pilihan yang pertama yang dipilih oleh Nuh, sehingga ia dapat hidup benar di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya tidak benar. Kejadian 6 ayat 9, mari kita buka kembali firman ini, Kejadian 6 ayat 9. Sama-sama sekali lagi kita perdengarkan Kejadian 6 ayat 9, 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Maka pilihan yang pertama yang memampukan Nuh untuk hidup benar di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya tidak benar pada zamannya, Nuh memilih untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara, karena Nuh memilih hidupnya bergaul dengan Tuhan, maka Nuh dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Allah. Saya percaya jika saudara-saudara pun memilih untuk hidup bergaul dengan Allah, maka saudara-saudara pun akan dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, apa yang kita perbuat sesungguhnya erat kaitannya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, bicara tentang pergaulan, beberapa Alkitab menyaksikan, mencatat demikian. Yang pertama dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi 1 Korintus 15 ayat 33 memperingatkan kepada saudara dan saya bahwa ada pergaulan yang buruk, dan jika itu terus kita lakukan, maka yang baik dari kita pun akan menjadi buruk. Yang kedua dalam Amsal 13 ayat 20, firman Tuhan bilang begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi yang pertama tadi bicara tentang pergaulan, bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Nah, pertanyaannya gini bagi saudara-saudara, sekarang saudara-saudara sedang bergaul dengan siapa? Apakah saudara-saudara sedang bergaul dengan orang-orang yang suka mencemooh? Apa
Apakah saudara sedang bergaul dengan orang-orang yang suka menipu? Apakah saudara sedang bergaul dengan orang-orang pembangkang, dengan orang-orang pemberontak, dengan orang-orang yang tidak menghargai? Atau justru sekarang saudara sedang bergaul dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya pikiran yang positif, orang-orang yang selalu menata kata-katanya dengan baik sehingga tidak menyakiti sesamanya, orang-orang yang punya visi yang baik untuk masa depannya? Saudara sendiri yang tahu. Nah, jika saudara saja bergaul dengan orang yang bijak akan menjadi bijak, apalagi jika saudara bergaul dengan Allah. Allah itu sumber hikmat, Allah itu sumber pengetahuan, Allah itu sumber keberhasilan, Allah itu sumber keberuntungan, Allah itu sumber segala sumber. Oleh sebab itu, jika saudara bergaul dengan Allah, maka Allah yang adalah segala sumber akan memampukan saudara untuk menjalani hidup benar di tengah-tengah orang yang hidupnya saat ini tidak benar. Oleh sebab itu saya mau katakan, dengan siapa saudara bergaul akan menentukan siapa saudara. Setuju, katakan amin. Sekali lagi, hari ini saya mau katakan, dengan siapa saudara akan menentukan siapa saudara. Apakah saudara akan menjadi pribadi yang membawa berkat, atau justru sebaliknya, saudara akan menjadi pribadi yang membawa bencana. Sebagai hamba Tuhan, saya merindukan saudara-saudara untuk memilih pilihan yang pertama ini. Hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Itu dasar yang pertama, atau yang membawa Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita coba melihat Kejadian 6 ayat 22. Ini pilihan yang kedua. Sehingga Nuh tetap bertahan untuk menjalani hidupnya, hidup dalam kebenaran. Kejadian 6 ayat 22. Mari bersama-sama dengan saya kita perdengarkan 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Perhatikan saudara-saudara, ini pilihan yang kedua. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Maka yang kedua dari Kejadian 6 ayat 22 ini, pilihan Nuh adalah Nuh memilih untuk mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukannya. Setuju ya? Nuh memilih untuk mendengar suara Tuhan dan taat untuk melakukannya. Saudara-saudara, saya percaya pada waktu Tuhan menyuruh Nuh membangun Bahtera, Nuh itu nggak punya kemampuan apapun, skill untuk membangun Bahtera. Bahkan mungkin Nuh sedang berpikir Bahtera itu apa, karena ia tinggal di tanah daratan dan profesinya pada waktu itu adalah seorang petani. Namun Nuh mau dituntun oleh Tuhan. Waktu Nuh mendengar perintah Tuhan, Nuh bangunlah Bahtera, seperti ini ukurannya, tinggi, lebar, panjangnya, tingkatannya. Nuh, kita katakan Kejadian 6 melakukan tepat yang diperintahkan Allah. Yang kedua, setelah perahu itu jadi, maka Tuhan bilang gini, Nuh, sekarang masuk ke dalam Bahtera. Bukan saja kamu, tetapi seluruh binatang yang ada masuk juga. Saudara-saudara, saya pikir-pikir begini, rasanya enggak nyaman hidup dalam satu ruangan, satu tempat dengan berbagai binatang. Betul ya? Saya percaya bahwa sebelum perintah itu ada, Nuh itu gak pernah mungkin hidup bersama-sama dalam satu rumah dengan berbagai binatang. Bisa saja dia punya binatang, tetapi ada kandang khusus untuk binatang.
Tetapi karena ia taat kepada Tuhan dan dalam ketaatannya dia lakukan, maka Nuh masuk dalam bahtera bersama-sama dengan para binatang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini pun tantangan bagi kita saat ini. Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan, lalu mentaati suara Tuhan itu? Jika saya perhatikan, ada banyak orang hari-hari terakhir ini yang hanya senang mendengarkan suara Tuhan. Pada pebisnis, mereka itu senang mendengarkan suara Tuhan. Pejabat demikian, pelajar, dan yang lain-lain. Tapi untuk taat melakukannya, buat saya ini pun tantangan. Setuju ya? Untuk taat melakukan firman Tuhan, ini pun tantangan. Jadi saya bilang begini, waktu saudara-saudara mendengarkan suara Tuhan, belum tentu saudara diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Waktu saudara-saudara mendengarkan suara Tuhan, belum tentu saudara diberkati Tuhan. Waktu saudara-saudara mendengarkan suara Tuhan, belum tentu saudara ditolong oleh Tuhan. Tapi keyakinan saya begini, jika saudara-saudara mendengarkan suara Tuhan, lalu taat melakukannya, pasti saudara diselamatkan oleh Tuhan. Jika saudara-saudara mendengar suara Tuhan, lalu taat untuk melakukannya, maka saudara-saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Jika saudara-saudara mendengarkan suara Tuhan dan taat untuk melakukannya, saya percaya saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mendengar suara Tuhan dan taat melakukan suara Tuhan, ini seperti dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Jika hanya satu sisi mata uang, itu nggak berlaku sebagai alat pembayaran. Nah, orang-orang Kristen suka mengabaikan hal ini. Dia berpikir bahwa mendengarkan suara Tuhan sudah cukup. Nggak terlalu lah untuk melakukannya, jangan ekstrim. Kadang-kadang orang-orang bilang, jangan ekstrim bro, untuk melakukan suara Tuhan. Saya bilang, kita harus ekstrim. Yang setuju katakan amin. Harus ekstrim untuk melakukan suara Tuhan. Nggak ada abu-abu. Satu waktu ketika saya melayani di satu tempat dalam ibadah pemuda, saya bilang, rekan-rekan pemuda, kalau pacaran jangan gandengan tangan. Lalu salah satu pemudi dia marah, cerita sama temannya cerita sama saya, om, si Ano nggak suka dengar khotbah om. Yang mana? Yang tadi. Bagian yang mana? Pacaran nggak boleh pegang tangan. Saya tidak tahu apakah anak-anak muda setuju dengan ini. Tetapi saya mau katakan bahwa iblis itu pintar. Dia tidak maha pintar. Dia bisa merusak kehidupan seseorang melalui hal-hal yang sepele sebelumnya. Dia bertahap. Oleh sebab itu, jaga hidup kekudusan. Saya merindukan rekan-rekan kaum muda yang mendengarkan firman ini. Nggak usah ikut gaya dunia berpacaran. Setuju katakan amin. Tapi tetap bisa pacaran. Tapi jangan ikut gaya dunia pacaran. Ikutlah pacaran gaya Alkitab, pacaran kudus. Supaya bisa mengatakan saudara-saudara bahwa ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, namun engkau tidak taat melakukannya, belum pasti engkau diberkati, ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi jika engkau dengarkan suara Tuhan, taat melakukannya, saya percaya bahwa engkau pasti ditolong Tuhan, diselamatkan dan diberkatinya. Itu yang terjadi bagimu. Ini pilihan yang kedua. Bagaimana dengan pilihan yang ketiga, pilihan yang terakhir? Mari coba kita melihat dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Ini pilihanmu, sehingga ia tetap dapat hidup benar di antara orang-orang yang hidupnya tidak benar. 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5. Mari bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh,
pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Perhatikan ada kalimat di sana, tetapi hanya menyelamatkanmu, pemberita kebenaran itu. Maka yang ketiga, bagaimana lu dapat mempertahankan hidup benar di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya tidak benar, maka Nuh memilih untuk tetap memberitakan kebenaran. Jadi ketika ia memberitakan kebenaran itu menguasai hatinya, menguasai pikirannya, menguasai tindakannya, menguasai perilakunya. Nah, kadang-kadang kita malu untuk memberitakan firman. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu Nuh dapatkan perintah untuk membuat bahtera, itu umurnya kurang lebih 480 tahun. Ya, pada waktu itu umur manusia panjang-panjang. Nah, lalu waktu Tuhan suruh dia masuk ke dalam bahtera, itu tafsiran Alkitab bilang begini, umurnya kira-kira 600 tahun. 600 kurang 480 berarti ada waktu sekitar 120 tahun. Ini tafsiran. Ya, tafsiran Alkitab berkata waktu Nuh mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera itu umurnya 480 tahun. Namun ketika bahtera itu selesai dan Nuh disuruh masuk, Alkitab mencatat umur Nuh itu sekitar 600 tahun. Berarti ada 120 tahun waktu bagi Nuh untuk memberitakan Injil. Saya percaya pada waktu itu ketika Nuh mendengar suara Tuhan, lalu melakukan, waktu dia bekerja mempersiapkan perahu yang diperintahkan oleh Tuhan, dalam waktu yang bersamaan pun Nuh senantiasa memberitakan kebenaran firman. Ia memberitakan bahwa jika kamu tidak bertobat, pasti akan ada penghukuman. Air bah akan dicurahkan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun selama waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia bertobat pada waktu itu, Nuh terus memberitakan kebenaran. Namun tidak seorang pun di luar keluarganya yang percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu memang manusia pada zaman Nuh sudah bebal, mengabaikan suara Tuhan, tidak mengambil bahwa suara Tuhan itu adalah suatu kebenaran yang akan memberkati kehidupannya. Sepele diabaikan, menganggap sepi perintah Tuhan. Namun Nuh tidak pernah putus asa sampai terakhir Tuhan perintahkan untuk ia masuk ke dalam perahu. Saya percaya Nuh itu terus memberitakan kebenaran itu. Bilang kepada orang banyak, bertobatlah kembali kepada Tuhan, atau mari ikut dengan saya, kita masuk ke dalam perahu. Namun tidak seorang pun. Namun apakah Nuh berhenti? Jawabannya tidak. 7 orang percaya kepada perkataannya, yaitu istri, anak-anak, dan menantunya. Satu keluarga besar diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, memberitakan Injil bagi kita adalah satu kewajiban. Setuju, katakan amin. Sekali saya mau katakan, memberitakan Injil bagi kita adalah satu kewajiban. Itu adalah salah satu amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Lalu baptislah mereka demi namaku. Ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Nah, dalam 2 Timotius 2 ayat 15, Paulus bilang begini, Timotius, jangan pernah malu untuk memberitakan Injil. Ternyata pada zaman itu ada banyak orang yang malu untuk memberitakan Injil. Zaman ini pun saya percaya ada banyak orang yang malu untuk memberitakan Injil. Ada suami yang malu untuk memberitakan Injil kepada istrinya. Ada juga istri yang malu untuk memberitakan Injil kepada suaminya. Ada orang tua yang malu untuk memberitakan Injil kepada anaknya. Sedemikian juga ada juga anak-anak yang malu untuk memberitakan Injil kepada orang tuanya. Nah, sekarang rasa malu itu begitu hebat menguasai manusia di akhir zaman ini.
Sehingga seringkali obrolan yang mencemooh, yang macam-macam, yang nggak benar. Jangan kita melihat orang-orang kalau ketemu ngomongnya Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab bilang begini, kepada Timotius, Paulus katakan, Timotius, jangan pernah malu untuk beritakan Injil. Saya percaya, ini pun disampaikan kepada kita. Nah, waktu saudara-saudara beritakan Injil, mungkin kita tidak disukai, itu fakta. Namun saya mau katakan, memberitakan Injil ada perintah Tuhan. Hidup saya diubahkan, saya percaya karena berita Injil disampaikan seorang gadis waktu kami sama-sama bekerja. Saya coba mereview ketika berusia 20 sampai 25 tahun, betul-betul ada di kehidupan yang rusak. Mungkin apa yang digambarkan oleh Alkitab dalam Kejadian 6 ini, saya ada di antara manusia yang hidupnya tidak benar. Tapi ada seorang gadis selama 8 bulan tidak pernah berhenti untuk mengajak saya bertobat lalu cari Tuhan. Apakah saya senang dengan gadis itu? Jawabannya enggak. Bahkan ada kebencian yang begitu hebat dalam diri saya sampai ketika saya tidak tahan lagi, saya panggil dia. Saya bilang gini, hari ini saya lupa namanya, memang Tuhan lupakan. Tapi saya percaya bahwa hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan karena dia menjangkau jiwa yang terhilang. Saya bilang begini sama dia, kamu nggak usah ajak-ajak saya ke gereja. Kalau kamu mau hidup kudus, masuk surga, ya sendiri aja. Nggak perlu ajak-ajak saya. Saya masih nyaman dengan hidup seperti ini, nggak usah peduli. Kenapa? Karena kita juga nggak pacaran. Kita juga nggak saudara. Kita hanya kenal di tempat pekerjaan. Jadi stop. Kalau nggak salah itu kira-kira bulan ke-6. Ketika ia terus mengajak saya sekali ketemu. Saya kira dia berhenti. Lalu menyerah. Nggak tahunya besok ketemu lagi. Ngomongnya itu lagi. Kebetulan dia orang Batak, ayo itu. Bertobatlah, cukuplah. Kita ke gereja. Waktu saya berpikir ini perempuan sudah gila. Betul-betul saya berpikir, nggak ada malu-malunya, sudah dimarahi. Wong kalau pacar sih masih enak kan kita dengar. Ya sayang, tapi ternyata bukan pacar. Jadi saya berpikir ini perempuan gila ini. Entah apa yang merasuki dirinya. Namun setelah saya bertobat, saya percaya bahwa dia sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia sedang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Hingga suatu waktu ketika saya mengantarkan makanan ke kamar tamu, kita ketemu Philip, lalu saya bilang sama dia, Tok, hari ini pulang kerja kita ke gereja. Karena memang di Jakarta pada waktu itu gereja dari pagi sampai malam. Dia kaget, saya juga kaget. Sama-sama kaget, dia ke tempat kantornya, departemennya, saya masih naik ke atas untuk antar makanan. Saya berpikir, kenapa saya ngomong begitu? Ini bodoh. Omongan yang paling bodoh yang pernah saya ucapkan ketika saya hidup dalam zaman ke-8. Nah, sebagai orang Batak, saya juga malu-maluin kalau saya ingkar janji. Lalu saya bilang begini, waktu itu dia telepon kembali. Tok, benar nggak jadi ke gereja? Dalam perasaan dongko juga saya bilang, iya benar. Lalu kita pulang kerja jam 3, kita pilih satu gereja besar di Jakarta, kita beribadah di sana. Waktu saya pendeta sampaikan firman Tuhan, saya percaya bahwa ribuan orang yang mendengarkan, tapi firman itu sungguh-sungguh ditujukan kepada saya. Apakah saya mau berotak? Jawabannya enggak. Justru waktu dia sampaikan dosa-dosa, air mata saya mengalir, uniknya cewek di sebelah saya ini, pura-pura bodoh saja, nggak tahu saya sudah nangis. Jadi dia cuekin aja sampai ibadah selesai. Pulang dari tempat itu ada kelegaan dalam diri saya. Saya tahu Tuhan sedang berperkara dalam hidup saya. Saudara-saudara, 8 bulan wanita itu tidak berhenti untuk memperingatkan saya untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran. Ia sedang memilih untuk menjadi pemberita firman karena memang Tuhan beri kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Saya rindu bahwa kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Saya rindu kita semua diberkati oleh Tuhan. Saya rindu kita semua ditolong oleh Tuhan. Maka pilihan Nuh harusnya menjadi pilihan kita saat ini. Pilihan Nuh yang pertama, Nuh memilih untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, Nuh memilih untuk mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Yang ketiga, Nuh memilih untuk tetap memberitakan kebenaran. Doa saya,
tiga pilihan ini menjadi pilihan kita. Sehingga zaman di mana kita hidup ini zaman yang sulit, Tuhan selamatkan kita, Tuhan selamatkan keuangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan banyak hal yang Tuhan tolong dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang ada perjamuan kudus, mari persiapkan perjamuan kudusnya.